Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fisiologi Sistem Pernafasan Terhadap Anestesi. Yang disusun oleh Dityunita Dea, Edi Prianto, Evi Lolita, Fajar Kurniadi, Febi Lydia, Vina Maulina, Gina Sri Rahayu. Sistem respirasi dan bagian-bagiannya. Sistem respirasi pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Berikut ini bagian-bagian dari sistem respirasi manusia. Hidung, faring, epiglottis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Fisiologi respirasi. Proses bernapas dimulai dari inspirasi ketika udara kaya oksigen masuk ke saluran napas menuju alveoli. Udara yang masuk ke saluran napas atas dan bawah akan terlebih dahulu disaring dan dilembabkan. Selanjutnya, di alveolus akan terjadi pertukaran gas udara dengan kemudian terjadi proses difusi oksigen dan karbon dioksida dikeluarkan. Fisiologi respirasi terhadap anestesi. Pengaruh anestesi pada respirasi sangat kompleks dan berhubungan dengan perubahan baik dalam posisi dan agen anestesi. Anestesi menyebabkan gangguan pada fungsi paru baik pada pasien yang bernafas spontan maupun dengan ventilasi mekanik. Gangguan oksigenasi darah terjadi pada sebagian orang menjalani anestesi. Oleh karena itu, pemberian O2 rutin dilakukan dengan fraksi O2 terjaga sekitar 0,3 sampai 0,4 m. Obat anestesi dan pelumpuh dapat menekan pernafasan. Anestetik intravena dan volatil dapat menekan pernafasan dan menurunkan respon terhadap CO2. Dengan adanya induksi, anestesi dapat menurunkan fungsional volume residu dan menggigil. Pasca anestesi akan meningkatkan konsumsi O2. Akibat pertama pengaruh anestesi adalah hilangnya tonus otot yang menyebabkan perubahan keseimbangan antara gaya keluar, otot-otot pernafasan, dan gaya ke dalam jaringan elastis paru, sehingga kapasitas residu fungsional akan turun. Peristiwa ini akan menyebabkan penurunan compliance dan peningkatan resistensi pernafasan. Pemberian opioid seperti morfin atau fentanyl dapat mendepresi respon pusat pernafasan terhadap hiperkarbia. Efek ini dapat netralisasi dengan pemberian antagonis opioid yaitu naloxon. Obat anestetik inhalasi juga dapat mendepresi pusat pernafasan dan menyebabkan perubahan pada aliran darah di paru, sehingga menyebabkan mismatch ventilasi atau perfusi dan penurunan oksigenasi. Efek anestesi pada volume compliance baru. Perubahan pada mekanik paru-paru karena anestesi umum terjadi tidak lama setelah dilakukannya induksi. Posisi terlentang atau supine membuat kapasitas residu fungsional menurun 0,4 sampai 0,5 L. Penurunan kapasitas sisa fungsional mungkin terjadi karena konsekuensi dari kolaps alveolar, pergeseran diafragma ke atas, dan apalagi setelah pemberian pelumpuh otot. Posisi terlentang dapat mengurangi FRC lebih jauh sebagai volume darah intratoraks meningkat. Sebaiknya, induksi dalam posisi duduk akan memiliki sedikit efek pada FRC. Efek anestesi pada airway resistance. Penurunan FRC terkait dengan anestesi umum akan diharapkan untuk meningkatkan resistensi saluran nafas. Peningkatan resistensi saluran nafas biasanya tidak diamati, namun karena sifat bronkodilatasi dari anestesi inhalasi volatil,
Resistensi nafas meningkat lebih umum karena faktor patologis atau perpindahan posterior lidah, spasme laring, bronkokonstruksi atau sekresi darah atau tumor di saluran nafas, atau masalah peralatan atau tabung trakea kecil atau konektor, kerusakan katup atau obstruksi breathing circuit. Efek anestesi pada kerja nafas. Peningkatan kerja pernafasan di bawah anestesi yang paling sekunder untuk mengurangi paru-paru dan dinding dada pada depresi. Karena adanya penekanan dan peningkatan resistensi saluran, maka masalah ini dapat dielakkan oleh ventilasi mekanis yang dikendalikan. Efek anestesi pada pola nafas. Terlepas dari agen yang digunakan, anestesi ringan sering mengakibatkan pola pernapasan tidak teratur. Holding napas umum, agen inhalasi umumnya menghasilkan pernapasan yang cepat dan napas dangkal. Sedangkan pemberian nitrous ovulion menghasilkan pernapasan yang lambat dan napas lambat. Efek anestesi pada pernapasan berkaitan dengan posisi dan bahan anestesi. Berkaitan dengan bahan yang digunakan, anestesi ringan sering menyebabkan pola napas irreguler. Efek anestesi pada pengendalian pernafasan. Efek yang paling penting dari semua anestesi umum pada pernafasan adalah kecenderungan untuk mendorong hipoventilasi. Mekanisme ini mungkin ganda, seperti depresi sentral dari kemoreseptor dan depresi dari aktivitas otot interkostal eksternal. Biasanya hipoventilasi yang umumnya sebanding dengan kedalaman anestesi. Respon perifer hipoksenia lebih sensitif terhadap anestesi dari respon CO2 pusat dan hampir dihapuskan oleh dosis subanestetik dari kebanyakan agen inhalasi, termasuk nitrous oxide dan banyak agen intravena. Efek anestesi dalam pertukaran gas. Kelainan pada pertukaran gas selama anestesi umum meliputi dead space, hipoventilasi, dan peningkatan shunting intrapulmonar. Terdapat peningkatan penyebaran rasio ventilasi atau perfusi, peningkatan dead space alveolar yang paling sering terlihat selama ventilasi terkontrol, tetapi juga selama ventilasi spontan. Anestesi umum biasanya meningkatkan venous admixture antara 5% sampai 10%. Mungkin sebagai akibat atelektasisi dan kolaps, saluran nafas di daerah dependen dari paru-paru, agen inhalasi termasuk nitrous oxide juga dapat menghambat vasokonstriksi paru hipoksia dalam dosis tinggi. Untuk agen volatile yaitu ED50 sekitar 2 konsentrasi alveolar minimum atau MAC. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fisiologi respirasi terhadap anestesi dapat terjadi penekanan pernafasan. Respirasi menjadi buruk, potensial terjadinya gangguan hemodinamik dan gangguan respirasi dan sirkulasi. Permasalahan tersebut dapat diperbaiki atau dibebaskan sebelum anestesi untuk menentukan obat-obat yang tidak merangsang sensitivitas bronkus dengan melihat kontraindikasinya. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.